Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqalal musannif. Pembahasan pada kali ini adalah tentang sunnah-sunnah hayat. Jadi ada sekitar 15 sunnah hayat di dalam sholat. Wa hayatuha ay sholati wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha. Yang dimaksud sunnah hayat itu adalah ma laysa ruknan fiha, sesuatu yang bukan termasuk rukun sholat, di sesuatu yang bukan termasuk rukun daripada sholat. Wala ba'don, juga bukan termasuk bagian daripada sholat. Wala ba'don, dan juga bukan termasuk sebagian daripada sholat. Yujbaru bisujudis sahwi, yang diganti atau ditempel bisujudis sahwi dengan sujud sahwi. Jadi kalau tidak melakukan sunnah hayat di sini, maka disunnahkan untuk diganti atau ditempel dengan sujud sahwi. Khamsata asyara khoslatan. Jadi sunnah hayat itu ada banyaknya, ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ila hadwi mankibaihi, hingga menyamai terhadap kedua bahu. Wa raf'ul yadaini indar ruku'i, dan mengangkat tangan indar ruku, ketika ruku atau ketika hendak ruku ya. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangun daripada ruku. Wa wat'ul yamini ala shimal, dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di ketika takbiratul ihram maksudnya. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan kedua tangan ini, yakni posisi tangan kanan ada di atas tangan kiri, itu letaknya ada di bawah dada, tapi wa fawqa surratihi, tapi ada di atas pusar. Jadi ketika takbiratul ihram, tangan kanan ada di atas tangan kiri, kemudian posisinya ada di bawah dada dan ada di atas pusar. Selanjutnya rukun hay'ah yang selanjutnya, wat tawajjuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi, membaca doa iftitah ya. Tawajjuh itu membaca doa iftitah, yakni ay qaulul musalli akibat taharrumi, yakni perkataan musalli atau bacaan-bacaan musalli akibat taharrumi setelah takbiratul ihram. Apa saja itu? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Wal muradu, yang dimaksud tawajjuh atau iftitah ya dalam bahasa lain itu adalah ayyaqulal musalli ba'da taharrumi doa al-iftitah. Seorang musalli setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah. Hadhil ayata wa ghairuha mimma warada fil istiftahi, baik ayat-ayat ini yang telah dijelaskan di atas atau ayat yang lain tetapi yang sudah dijelaskan di dalam bab istiftah. Kemudian rukun hay'ah yang selanjutnya ada wal isti'adatu. Isti'adah itu yang membaca ta'awud maksudnya. Membaca ta'awud ba'da tawajjuhi, setelah membaca tawajjuh atau setelah membaca iftitah kemudian membaca ta'awud. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awudi. Kesunahan baca ta'awud itu bisa dihasilkan dengan setiap lafadz yang mencangkup ta'awud atau meminta perlindungan. Artinya ta'awud itu adalah lafadz-lafadz yang mengandung perlindungan. Tetapi wal afdalu, yang paling utama bacaan ta'awud itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah bacaan ta'awud atau isti'adah yang paling utama atau yang paling afdal. Selanjutnya sunnah hay'ah yang selanjutnya wal jahru fi maudhihi
adalah membaca lantang fi maudhihi pada tempat-tempatnya, di mana saja tempat-tempatnya harus suara lantang. Wa huwa as-subuhu 2 rakaat salat subuh, wa awwalatal maghribi 2 rakaat salat maghrib, wal isya'i dan 2 rakaat salat isya, wal jum'atu dan 2 rakaat salat Jumat, wal idani dan 2 rakaat dari setiap 2 hari raya. Kemudian selain ada jahru, juga ada wal israru membaca pelan fi maudhihi pada tempat-tempatnya, wa huwa ma'adal ladzi dzukir, tempatnya yang selain yang disebut. Kalau di sholat yang 4 rakaat berarti 2 rakaat yang kedua, kalau yang 3 rakaat 1 rakaat yang terakhir. Wat ta'minu ay qaulul musalli amin. Kemudian takmin membaca amin, ay qaulul musalli amin, yakni perkataan musalli berupa amin. Takmin itu kapan? Akibal fatihati, setelah membaca fatihah, liqori'iha fi sholatin wa ghairiha, karena bacaan fatihah fi sholatin di dalam sholat, wa ghairiha ataupun dan pada selain sholat. Jadi juga amin itu disunnahkan selain di dalam sholat, juga pada selain sholat ketika membaca fatihah. Lakin fis sholati akadu, akan tetapi pembacaan amin di dalam sholat itu lebih dianjurkan. Wa yu'aminul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi, seorang makmum itu membaca amin beserta ta'min imamihi, beserta aminnya imamnya makmum. Wa yajharu bihi, dan dibaca lantang. Jadi kalau makmum, bacaan aminnya itu ya bersamaan dengan bacaan amin daripada si makmum. Wa qira'atu surati ba'dal fatihati, sunnah yang selanjutnya adalah membaca surat setelah membaca surat al-fatihah. Bagi siapa itu? Li imamin, bagi seorang imam, wa munfaridin, orang yang sholat sendiri, fi raq'atay subhi wa aulatai ghairiha, pada 2 rakaat sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada selain subuh. Jadi tempatnya bagi siapa membaca surat itu setelah membaca fatihah itu ya bagi seorang imam, kemudian bagi orang yang sholat sendiri, kapan atau di mana? Jadi 2 rakaat sholat subuh dan 2 rakaat awal pada selain sholat subuh. Wa takunu qira'atus surati ba'dal fatihati, dan pembacaan surat itu setelah pembacaan surat Fatihah. Falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab, jika seseorang itu mendahulukan pembacaan surat-surat 'alaiha, mendahulukannya atas Fatihah, lam tuhsab, maka tidak dianggap. Wa takbiratu indal khafdi lirruku'i was sujudi, kemudian beberapa takbir atau membaca takbir indal khafdi, ketika hendak turun, lirruku, untuk melakukan ruku, wasujudi, dan sujud. Jadi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini adalah bacaan-bacaan takbir. Jadi indal khafdi ketika turun, lirruku baik untuk ruku, wasujudi, dan sujud. Warraf'i ay raf'is sulbi minar ruku, dan juga ketika mengangkat. Jadi mengangkat badan ini ketika dari ruku, Allahu Akbar juga gitu. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dan ucapan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku, ketika mengangkat kepala daripada ruku. Walau qala man hamidallaha sami'alahu kafa, atau jika orang itu mengatakan man hamidallaha wa sami'ahu, maka kafa juga dikatakan cukup. Wa makna sami'allahu liman hamidah, adapun arti daripada sami'allahu liman hamidah itu adalah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi, ya semoga Allah menerima pujiannya orang yang sholat, wa jazahu alaihi, dan memberikan pujian juga kepada orang yang sholat. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idan tasaba qa'iman, juga perkataannya musolli rabbana lakal hamdu ketika sudah tegap dalam keadaan berdiri. Jadi ketika mau berdiri dari ruku, maka membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian ketika sudah tegap maka membaca rabbana lakal hamdu. Wat tasbihu fi ruku, rukun hay'ah yang selanjutnya atau sunnah hay'ah yang selanjutnya adalah wat tasbihu fi ruku,
membaca tasbih ketika ruku. Wa adnal kamali fi hadat tasbih, adapun paling sedikitnya kesempurnaan pada bacaan tasbih ruku adalah subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi salasan sebanyak 3 kali. Wat tasbihu fis sujudi, dan membaca tasbih fis sujud ketika sujud. Wa adnal kamali, paling sedikitnya kesempurnaan dari tasbih di dalam sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la salasan dibaca 3 kali. Tetapi wal akmalu fi tasbihir ruku was sujudi masyhurun, adapun paling sempurnanya tasbih di dalam ruku dan sujud itu sudah masyhur. Jadi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jadi ditambahi. Kemudian rukun yang selanjutnya yang ada di dalam sholat adalah wawatul yadaini alal fakhidaini fil julus, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha fil julusi ketika duduk, baik duduknya itu litasyahudil awwali wal akhir, baik ketika tasyahud awal wal akhir dan tasyahud akhir. Ya basutul yada al yusra, jadi tangan yang kiri, ya, tangan yang kiri itu dibuka atau dilebarkan. Bihaisu tusamitu ru'usul asabi ar-rukbata, sekiranya ujung daripada jari-jari tangan itu bisa menempel kepada lutut. Wayak bidul yadal yumna, dan kalau tangan yang kanan itu digenggam, ay asabi'aha, jadi ya digenggam maksudnya ya, digenggam bergenggam tangannya kalau tangan yang kanan pada posisi tasyahud awal dan akhir. Ilal musabbihata minal yumna, kecuali tangan telunjuk atau jari telunjuk minal yumna dari tangan kanan. Fala yakbiduha, maka tidak perlu untuk digenggam. Mengapa? Karena nanti fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan. Karena nanti ujung jari-jari telunjuk ini akan isyarah biha, ya, dengan tangannya rafi'an, kemudian diangkat hala kaunihi mutasyahidan, ketika baca tasyahud atau di pertengahan. Kapan itu? Wadzalika inda qaulihi illallah, jadi ketika nyampe ke bacaan illallah, maka jari telunjuk daripada tangan kanan itu diangkat, tidak boleh digenggamkan. Juga wala yuharrikuha, selain diangkat tidak boleh digerak-gerakkan, karena fa'in harrakaha kuriha, jadi kalau digerak-gerakkan hukumnya makruh. Tetapi wala tabtulu sholatuhu fil ashah, menurut qaul ashah tidak membatalkan sholatnya. Kemudian wal iftirasu fi jami'il jalasat, duduk iftiros di semua keadaan duduk atau di semua duduk yang ada di dalam sholat itu sholatnya harus iftiros. Jadi duduk-duduk al-waqi'ati fi sholat yang ada di dalam sholat, kajulusil istirahati, seperti duduk istirahat, wal julus baina sajadataini, duduk di antara dua sujud, wa julusit tasyahudil awali, dan duduk tasyahud awal. Apa maksudnya duduk iftiros itu? Adalah wal iftiros wa yajlis asyahsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhuhraha lil ardi, adalah seseorang itu duduk di atas telapak kaki yang sebelah kiri, ja'ilan dhuhrahu lil ardi, yang punggung kaki yang sebelah kiri itu dihadapkan ke bumi. Wa yansibah qadamahul yumna, dan kaki atau telapak kaki yang sebelah kanan itu diberdirikan, ditegakkan. Wa yadha'a bil ardi atraf asabiha li jihatil kiblati, dan ujung jari kaki yang sebelah kanan itu ditekuk dan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini adalah duduk iftiros, jadi duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Kemudian wat tawarruku fil jalsatil akhir, kemudian duduk tawarruk pada duduk yang terakhir, min jalasatis sholat, dari duduk-duduk yang ada di sholat. Maksudnya wahya julusut tasyahudil akhir, maksudnya duduk yang ada di tasyahud akhir. Wat tawarruku mislul iftiros, tawarruk itu sama dengan iftiros, hanya ada perbedaan sedikit.
illa kecuali annal musalliya, seorang musalli itu yukhriju yasarahu ala hayatiha fil iftiros min jihati yaminihi. Seorang musalli itu mengeluarkan kaki yang sebelah kirinya ya, ketika berada dalam keadaan iftiros itu min jihati yaminihi, dikeluarkan ke arah sebelah kanan, wa yulsiku warikahu bil ardi, dan menempelkan pantatnya ke bumi. Wa amal masbuku, adapun makmum yang masbuk atau wasahi, adapun yang lupa, fayaftarishani wala yatawarrokani, boleh duduk iftiros dan tidak perlu duduk tawarruk. Jadi kalau yang masbuk tak boleh langsung duduk tawarruk, tapi kalau yang menututi dari awal jamaah maka duduk tawarruk. Atau orang yang lupa maka ya tidak apa-apa, kalau lupa ya dilanjut saja. Kemudian yang terakhir wat taslimatu tsaniyatu, salam yang kedua. Jadi salam yang kedua di dalam sholat itu termasuk daripada sunnah hayat. Amal ula fasabaqu annaha min arkanis sholah. Kalau salam yang pertama sudah lewat bahwasanya salam yang pertama itu adalah termasuk daripada rukun-rukun sholat. Terima kasih akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.